Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa PAL TV. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Kembali bersama saya Eta Husni. Senang sekali malam hari ini di acara Dialog Interaktif akan menemani Anda selama lebih kurang 60 menit ke depan. Nah pemirsa, kita ketahui bersama tentunya pada tanggal 9 April 2014 mendatang kita akan melakukan pesta demokrasi, yaitu memilih wakil rakyat calon legislatif untuk duduk di kursi DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten dan juga kota. Nah, tentunya juga banyak sekali pandangan dari berbagai kalangan dalam menjelang pemilihan legislatif di tahun 2014 ini, dan melalui acara dialog interaktif pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tema perspektif politik terhadap pemilihan legislatif 2014. Dan nanti juga kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan bertanya-tanya langsung dengan narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini di line telepon di 0711 380022. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan lebih dahulu narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama di sebelah saya ini sudah hadir, yang pasti pemirsa sudah tahu sendiri ya. Ini yang memang lagi mulai sibuk-sibuknya ini ya Pak, yang menjelang ini ya. Direktur Puskaptis yaitu Bapak Husin Yazid. Selamat malam Bapak. Malam Bu. Bagaimana kabarnya malam hari ini Pak? Ya baik. Nah udara kelihatannya sangat segar di luar gitu ya. Tapi suhu politiknya mulai memanas ya Pak. Tidak mau. Mudah-mudahan nanti mereda lagi ya Pak ya. Dan juga di sebelahnya sudah ada Bapak Edi Ganevo, ini selaku Ketua PRC. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Mbak Ita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Pak Edi ini ketemu fresh terus ini, cerah terus ini ya. Dan di sebelahnya lagi itu sudah ada Pak Ardian Saptawan, ini selaku pengamat politik kita. Kalau menjelang pesta demokrasi ini yang pasti wajah Pak Ardian ini selalu ada di layar kaca televisi ini ya. Selamat malam Pak Ardian. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Baik, jadi tema kita pada malam hari ini mengenai perspektif politik terhadap pemilihan legislatif 2014. Kita akan bahas, kita akan kupas tuntas malam ini, dan sekali lagi nanti kami akan mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami. Silakan nanti di line telepon di 0711380022. Baik, untuk pertanyaan saya yang pertama ini, biar lebih semangat malam hari ini karena ini juga merupakan wakil dari masyarakat. Kita ke Pak Ardian dulu ini. Bagaimana perspektif politik menjelang pemilihan legislatif 2014 ini Pak? Ya, kalau kita lihat 2014 ini ramai ya. Ramai karena banyak pendatang baru gitu, kemudian juga partai-partai baru, ada yang muncul wajah baru gitu ya. Kemudian juga ada sedikit mulai perubahan generasi kayaknya. Dari generasi yang senior gitu ya, pengganti, sekarang mulai yang 50 ke bawah ini mulai muncul. Berarti ada suatu generasi baru yang mungkin mindset ke depannya ini lebih berbeda gitu ya dengan yang lama itu. Apalagi ditambah dengan akan terjadi suksesi tingkat nasional presiden ya. Nah otomatis biasa di bawah itu ikut suksesi mulai generasi penerus ini yang akan melanjutkan estafet daripada para tokoh-tokoh kita terdahulu. Benar sekali. Nah kalau Pak Husin sendiri bagaimana menanggapi Pak? Ya, jadi siklus 5 tahunan ini yaitu siklus tahun politik, dan tahun 2014 ini para pengamat, para praktisi, para pelaku politik mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun politik. Nah, apa yang diutarakan oleh Pak Adrian tadi memang itulah gambaran perpolitikan Indonesia saat ini. Kenapa? Dari jumlah partai yang tadinya hampir 44 partai ya Pak ya, 5 tahun yang lalu digodok dan dibuat aturan sehingga loloslah menjadi 12 partai plus 2 partai yang ada di di 2 atau 3 partai yang ada di Aceh ya, seperti itu untuk mengikuti pilkada. Nah, suksesi pemilu ini memang sekarang ini dihiasi oleh muka-muka baru dan muka-muka lama. Boleh dikatakan muka-muka baru ini akan mencari atau menggantikan figur-figur lama. Namun menariknya juga muka-muka lama, katakanlah incumbent, tetap mau bertahan, sehingga menariknya politik di tahun 2014 ini merupakan pertarungan yang sangat positif. Itu yang kita harapkan. Memang sampai hampir 50 hari menjelang pemilu ini terlihat suhu politik hiruk pikuk. Yang namanya suhu politik ini
terlihat kondusif, sehingga memang itu yang terlihat yang kita harapkan sampai hari H akan datang. Untuk persiapan sendiri, Pak? Ya, kita lihat seperti KPU pusat sudah mengumumkan yang namanya alat kertas suara. Sekarang sudah masuk tahapan pencetakan, dan bahkan sebagian sudah selesai plus mau didistribusikan. Lalu dari pihak partai pun sekarang kelihatannya dia mengikuti rambu-rambu peraturan dari KPUD maupun Panwaslu. Nah, begitu juga diharapkan peserta pemilu, baik itu tadi partai maupun calon-calon legislatif, sehingga dia menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Nah, ditambah yang sangat kita harapkan lagi kondusifnya ini, terciptanya suasana yang sangat kondusif ini, yaitu dari aparat keamanan, yaitu polisi terlihat sudah siap siaga, sehingga pelaksanaan pemilu ke depan yang memang ini menjadi rutinitas kita, ini tercipta dengan aman, damai, dan dikatakan dapat jurdil, jujur, dan luber adil itu. Iya, seperti kemarin juga banyak calon legislatif yang sudah maling start seperti itu ya Pak, ya, sudah mulai memasang-masang spanduk, baliho seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai ini lagi ya, sudah mulai dicabut semua ya? Iya, sudah dirapikan. Karena mulai kapan itu Pak? Boleh sudah mulai berkampanye? Kampanye secara terbuka ini kan kalau tidak salah ini di bulan Maret tanggal 16 sampai tanggal 4 April ya Pak ya. Lalu tanggal 5 April, tanggal 6, 7, 8 itu masuk minggu tenang. Oke, baik, kita ke Pak Edi di sana. Pak Edi adalah selaku Ketua Umum APERSI, yaitu Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia. Nah, untuk APERSI sendiri, kontribusinya untuk pembangunan sampai saat ini, Pak, mungkin prestasi yang telah dilakukan APERSI untuk supaya masyarakat tahu seperti apa? Kita dari APERSI yang terdiri dari pengembang rumah murah ya, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, selama ini mempunyai kontribusi yang sangat besar, baik itu di lokal maupun secara nasional. Karena memang 95% dari anggota APERSI itu merupakan pengembang-pengembang rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan di tahun 2013 sendiri, kita dari hampir 80.000 produksi nasional untuk rumah murah, kita menguasai hampir 60.000 unit dalam tahun 2013. Dan kalau dikaitkan dengan tahun politik ini, sebenarnya saya melihat semakin panas itu semakin menarik buat APERSI ya, buat pengembang rumah murah ya. Karena begini, karena dengan semakin panas, semakin banyak kegiatan-kegiatan para caleg-caleg sekarang ini, itu menguntungkan masyarakat berpenghasilan rendah. Karena kebanyakan dari caleg-caleg ini menggunakan jasa-jasa ataupun tenaga-tenaga dari masyarakat berpenghasilan rendah ini, baik itu sebagai tenaganya maupun untuk menyuplai daripada alat-alat kontaknya. Dan ini tentu menambah penghasilan daripada masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan semakin besarnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, maka mereka akan lebih mudah untuk mengakses rumah-rumah mereka. Karena kita ketahui sekarang ini jumlah masyarakat yang tidak memiliki rumah atau belum memiliki rumah di Indonesia ini sangat besar sekali. Itu dari perhitungan BPS tahun 2013 yang kalau kita olah di tahun perhitungan BPS tahun 2010 kalau kita olah di tahun 2013 itu sudah mencapai 60 juta jiwa yang belum memiliki rumah. Jadi kira-kira backlog itu sekitar 15 juta unit atau 15 juta kepala keluarga yang belum memiliki rumah. Nah, mereka ini semuanya hampir masyarakat rendah. Di tahun politik ini justru mereka memetik manfaat dari caleg-caleg ataupun partai politik yang ingin membuat prestasi. Benar, betul Bang. Baik, jadi luar biasa sekali. Nah, kembali lagi kita nih ke Pak Husin nih. Kalau kita flashback nih Pak, tahun 2009 kemarin, apa nih perbedaannya dari tahun 2009 kemarin sampai dengan 2014 ini untuk pemilihan calon legislatif? Sebenarnya dari perilaku masyarakat ini tidak jauh beda. Artinya dari jumlah pemilih misalnya kan, jumlah pemilih memang setara kita lihat sekarang gambaran, kita telah melakukan survei, ternyata hampir 98% sudah menyentuh hampir 100% masyarakat Indonesia ini sudah tahu bahwa akan dilaksanakannya pemilu
legislatif, baik itu DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi maupun DPR RI. Nah, lalu dari situ kita lihat lagi bahwa berapa sih tingkat partisipasi. Ternyata tahun ini bisa terjadi peningkatan. Sampai saat ini sudah yang pemilih konstituen yang sudah menyatakan memilih itu sekitar 65-70%. Semoga saja yang kita temukan sekarang ini tetap di angka tersebut. Karena di tahun 2009 kemarin itu angka rata-rata itu angka 60-65%. Nah, artinya tidak jauh beda antara 2009 sama 2014 ini. Ya, mudah-mudahan yang memilih juga benar-benar sesuai dengan target atau yang sudah diperhitungkan gitu ya Pak ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi ngobrol-ngobrol kita malam hari ini, dan juga nanti kami akan mengajak partisipasi dari pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di 0711380022. Kita angkat dulu atau? Oke. Baik, nanti di segmen yang kedua tentunya kami akan mengangkat telepon pemirsa. Tentunya jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif, di mana malam hari ini kita akan membahas mengenai tema perspektif politik terhadap pemilihan legislatif 2014. Dan di segmen kedua ini silakan untuk Anda yang ingin langsung bertanya dengan ketiga narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini, silakan bertanya di 0711380022. Kami membuka kesempatan untuk Anda malam hari ini. Baik, kita ke Pak Adrian dulu nih. Tadi kita sudah ngomongin soal perumahan, khususnya karena di sini ada Ketua Umum APRSI langsung. Mengenai juga ada menguntungkan ya oleh masyarakat gitu, karena ada beberapa caleg mungkin yang menggunakan kesempatan seperti itu gitu kan. Nah, dari masyarakatnya sendiri mungkin bagaimana nih menanggapi? Ya, sebenarnya pada siklus 5 tahunan ini diharapkan adanya suatu penyegaran baru ya dari itu aspirasi masyarakat. Mungkin selama 5 tahun ke belakang belum terangkat di aspirasi mereka itu. Nah, justru pada saat-saat inilah sebenarnya aspirasi itu yang perlu diagregat istilahnya. Jadi dikumpulkan oleh para calon-calon tersebut ya, untuk diangkat sebagai bahan program mereka ketika mereka untuk memperjuangkan gitu di dalam legislatif yang akan datang. Dan bagaimanapun juga caleg-caleg itu kan merupakan wakil rakyat ya. Wakil rakyat. Nah, 5 tahun ke depan berarti kan ada suatu paradigma baru nih. Masyarakat kita perlu apa gitu ya, seperti tadi apakah masyarakat yang tidak punya rumah mau diapakan nih, dibantu dengan cara apa. Nah, ini sangat penting sekali, sehingga ketika itu diangkat menjadi suatu kebijakan pemerintah, masyarakat itu betul-betul terasa gitu ya, apa yang terjadi, ada perubahan gitu dari apa yang sudah dilakukan gitu ke depan. Iya, benar. Kalau bisa caleg itu kerjasama gitu ya Pak ya, jadi masyarakatnya juga lebih enak gitu ya. Baik, kita angkat dulu penelpon yang ingin bergabung bersama kita di sini. Halo, selamat malam. Selamat malam, halo. Halo. Iya Pak, halo. Silakan, Anda sudah bergabung bersama kami. Halo. Baik, mungkin terputus, jadi masih kita nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya-tanya mengenai seputaran tema kita pada malam hari ini, perspektif politik terhadap pemilihan legislatif 2014. Jadi kalau bisa jangan di luar dari tema kita gitu ya Pak ya. Jadi silakan bergabung kembali di 0711380022. Baik, kita kembali lagi ini ke Pak Husin ini Pak. Jadi kita lihat saat ini gencarnya informasi satu arah gitu ya dari media-media nasional, tentunya dalam memberitakan kejadian-kejadian yang penting yang terjadi di skala nasional. Ini apakah dapat dijadikan langkah efektif atau dapat menjadi bumerang pelanggaran bagi pemilihan atau peserta pemilihan legislatif ini? Justru ini Mbak, justru apa yang diberitakan, apa diinfokan, apa yang diutarakan oleh media, baik media cetak, media elektronik, media sosial, dalam hal ini justru menyadarkan kepada para calon, baik calon-calon yang katakanlah berlomba-lomba untuk menuju kemenangan dengan katakanlah memasang baliho, banner, spanduk dan lain sebagainya. Artinya dengan adanya informasi-informasi itu justru memberikan ruang ke depan, sehingga koridor-koridor yang sudah dibuat peraturan oleh KPUD, oleh Panwaslu itu harus ditaati. Dan ternyata
pemberitaan itu membantu KPUD sendiri, membantu Panwaslu dan membantu caleg-caleg ini serta membantu para partai sehingga mereka dalam koridor tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oke, nah gitu. Kalau tanggapannya Pak Adrian gimana? Iya, memang kita harapkan seperti itu. Jadi adanya suatu ketertiban lah ya dari para caleg-caleg tersebut untuk mengikuti aturan sudah ditentukan. Ya, oleh karena itu kita sambut baik yang sekarang ini yang terjadi yaitu Satpol PP, kemudian Panwaslu untuk menertibkan. Ya mungkin masa kalau kata mereka itu dalam tanda kutip sosialisasi, oke, sudah berjalan gitu ya, mau tak mau ya, karena KPU juga belum mempunyai wewenang untuk menertibkan mereka. Tetapi dengan sudah mulainya ini tahapan pemilu masuk, jadi mereka itu memang perlu ditertibkan ya. Nah di sini juga sebenarnya kita melihat adanya suatu ini baru tren baru ya, bahwa para calon legislatif ini itu mencari celah baru bagaimana cara mereka mempopularitaskan diri. Dikarenakan sekarang dengan pemilihan langsung ini popularitas itu sangat penting. Nah, jadi oleh karena itu mereka terutama yang muka-muka baru ya, artinya yang belum dikenal oleh masyarakat, dia berusaha bagaimana caranya supaya masyarakat itu cepat mengenal mereka. So, persaingannya sangat keras ya. Contohnya begini, untuk DPR RI itu 81,2%, itu muka lama itu. Yang jadi 400 lebih yang akan turun yang lagi berhadapan dengan yang baru nih. Jadi betul-betul adu strategi ya. Cuma kita harapkan jangan sampai adu strategi itu mengakibatkan masyarakat menjadi objek gitu ya. Menjadi objek artinya mereka itu dinina-bobokkan oleh sesuatu yang tidak jelas. Justru kita harapkan adanya suatu pemikiran rasional dari para caleg itu untuk menunjukkan program-program mereka yang betul-betul diharapkan masyarakat. Nah, sekarang beradu program nih. Cuman kalau kita lihat baliho-baliho kemarin itu belum kelihatan nih. Mudah-mudahan ini baru pemanasan. Nanti pada tanggal 16 Maret nanti mereka betul-betul mengeluarkan programnya gitu ya. Nah, kalau ke APRC sendiri nih Pak, sampai saat ini ada nggak calon legislatif yang sudah ikut turut membantu gitu untuk masyarakat dalam perumahan? Ya, selama ini tapi sebentar kayaknya kita tahan dulu kalau ya. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ibu, dengan Ibu siapa? Halo. Ya. Ya, Mbak, saya Rita di Selaju, Mbak. Rita? Iya. Ya, oke. Silakan pertanyaannya. Iya. Mungkin sama Pak Adrian aja ya. Sebagai pemilih pemula nih, Pak. Kan kita bingung nih ya. Kita bingung mau pilih siapa nantinya legislatif ini kayak itu. Sementara kita kan nggak tahu, nggak kenal siapa yang orang-orang nanti yang ada di kertas lembar surat suara itu. Kalau menurut Pak Adrian sendiri yang sebagai saran untuk sebagai pemilih pemula itu, Pak? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rita di Pelaju. Silakan ya Pak Adrian. Iya, kalau kita lihat memang ini pemilihan sekarangnya agak sedikit berbeda ya dengan yang 2009. Karena pertama begini, perbedaannya itu fotonya tuh nggak ada. Di lembar itu tuh nggak ada. Nah ini masalah ya. Jadi foto-foto yang ada yang sekarang tuh ada baliho, banner dan sebagainya itu, nah itu masyarakat nggak tahu. Jadi sekian banyak itu, nah ini yang repot. Ini juga istilah catatan bagi caleg ya, untuk bagaimana mereka itu bisa melekatkan ingatan para calon itu, para peserta ya atau masyarakat maksud saya di dalam untuk memilih mereka. Jadi jangan sampai dilepaskan begitu saja. Itu pertama. Kemudian yang kedua, memang harusnya ada lebih aktif ya masyarakat untuk mengikuti kampanye-kampanye mereka itu. Karena begini masalahnya, memang untuk yang pemilih pemula, karena suasana sekarang berbeda, jadi ruang mereka untuk memperkenalkan diri itu memang agak terbatas. Karena daya jangkau mereka terbatas, kemudian juga banyak pesaing-pesaingnya di sana ya. Duluan gitu ya. Iya, sehingga bagi pemilih, terutama pemilih muda, itu memang agak merupakan suatu PR yang berat ya. Nah, oleh itu saran saya adalah jangan bosan-bosan mengikuti kampanye-kampanye mereka ataupun siaran mereka dan memahami track record mereka selama ini.
jangan salah pilih lah. Kata orang jangan pilih kucing dalam karung gitu. Jangan salah pilih. Sebab ke depan ini adalah tanggung jawab mereka gitu, tanggung jawab. Jangan sampai seperti sekarang misalnya kalau seandainya ada aspirasi yang kita rasakan ya, tidak tersampaikan ya. Nah, itu jangan diulangi lagi. Tentu pembelajaran itu satu. Benar. Kemudian yang kedua, dalam sistem politik Indonesia itu kalau kita tahun kemarin itu memilih partai A atau kita memilih caleg A, sekarang memilih caleg B, itu bukan suatu perbuatan yang haram. Nanti penting. Itu justru ada hak dia gitu ya. Nah, sekarang diusahakan memang betul-betul mereka melihat programnya dengan baik, kemudian jangan lupa ya track recordnya benar enggak orang ini gitu ya. Kemudian kira-kira bisa amanah enggak? Bisa dipercaya enggak? Nah, itu paling penting. Soalnya jangan sampai nanti dia seakan-akan itu bagus, tahu-tahu track recordnya kita nggak tahu, ke depannya mereka tidak bisa dipercaya. Nah, ini sekali salah coblos 5 tahun kita tersiksa ya. Benar-benar diingatkan gitu ya Pak ya. Iya. Oke, tapi sebenarnya ini saya masih mau mendengar jawaban dari Pak Edi, tapi sebentar Pak Edi ditahan dulu. Yang pasti juga untuk pemirsa yang kembali masih ingin bergabung bersama kami juga masih kita tunggu di sini, dan jangan pindahkan channel Anda karena kami akan kembali saat lagi. Baik, pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Dialog Interaktif yang membahas mengenai perspektif politik terhadap pemilihan legislatif 2014. Tentunya masih kami nantikan untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan ketiga narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Silahkan telepon kami di 0711380022. Baik, kita menyambung kembali tadi pertanyaan saya bersama Pak Edi Ganevo. Jadi sampaikah saat ini dari developer sendiri itu para caleg itu sudah ada belum yang sudah memberikan atau bantuan itu khususnya untuk masyarakat? Kalau dikatakan ada belum yang memberikan bantuan khususnya untuk perumahan atau untuk masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah, secara langsung sih mungkin masih belum ya. Tapi secara tidak langsung mereka ini dengan memberdayakan masyarakat penghasilan rendah ini, membantu mereka mendapatkan manfaat. Mereka kan ada diberi semacam honor dan segala macam. Ini yang menambah penghasilan mereka. Nah, kita mengharapkan bukan hanya bantuan seperti itu sebenarnya. Kita mengharapkan para caleg ini memang mempunyai visi yang untuk bagaimana masyarakat penghasilan rendah ini bisa mendapatkan rumah. Karena rumah ini merupakan hak asasi manusia. Ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H bahwa setiap warga negara itu berhak bertempat tinggal. Sementara di negara kita ada 60 juta orang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki rumah artinya kan. Nah, kalaupun ada mungkin rumahnya tidak layak huni, atau mereka tinggal bersama keluarganya, bersama orang tuanya, bersama saudaranya. Ada saja dalam satu rumah itu sampai 6 kepala keluarga. Ini kan sangat menyedihkan sekali. Kita di negara yang kaya, yang subur, ternyata masyarakatnya banyak sekali yang belum memiliki rumah. Nah, oleh karena itu harapan saya kepada caleg supaya lebih concern atau mempunyai kontribusi terhadap pembangunan ke depan ini, terhadap perumahan. Karena kebijakan-kebijakan di perumahan ini seringkali berubah-ubah, yang banyak yang mempersulit masyarakat penghasilan rendah untuk mendapatkan rumah. Sehingga kami dari Apersi ini selalu berjuang, selalu berteriak, dan selalu mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat penghasilan rendah, khususnya untuk mendapatkan rumah-rumah murah. Dan ini kami ya tiada henti-hentinya. Kalau ada lagi ya kita teriakin lagi sampai ini dapat berjalan sebagai mestinya, karena ini merupakan hak asasi dan juga merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Kan ada 3 kebutuhan dasar ini: pangan, sandang, dan papan. Kalau pangan atau sandang mereka sudah punya semua, pangan mungkin tidak ada yang kelaparan, tapi papan masih ada 60 juta orang belum. Ini yang harus kita perjuangkan untuk masyarakat. Jadi kalau memang membantulah dulu memang benar-benar masyarakat yang membutuhkan, apalagi khususnya untuk tempat tinggal gitu ya, betul, Pak ya. Betul sekali. Karena kalau di tempat tinggal baru mereka ngurusin soal makan gitu. Nah begini, tempat tinggal, bagaimana anak bangsa ini mau cerdas kalau mereka tempat tinggalnya tidak ada atau tidak layak huni. Sementara pendidikan dimulai dari rumah, pendidikan mulai dari ibu. Harus nyaman. Kemudian bagaimana anak bangsa ini bisa sehat kalau rumahnya tidak sehat atau tidak layak huni? Padahal rumah merupakan kebutuhan dasar tempat mereka tinggal. Benar sekali. Baik, kita angkat dulu penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Selamat malam, halo.
Halo, selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Arif. Pak Arif di mana, Pak? Di Palembang. Baik, silakan Pak Arif pertanyaannya. Ya, ini terkait masalah pemilu 2014 itu. Mungkin saya akan bertanya kepada pengamat. Itu kita Pak. Dan Maaf, Bapak Arif bisa diulangi kembali, Pak? mungkin pertanyaannya akan ditujukan kepada Pak Ardian Setiawan, Mbak. Ya, silakan. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Pak Arif, ini kita akan bertanya mengenai undang-undang PKPU, Mbak. Pak. Iya. Ya, karena Bapak adalah pengamat politik, Pak. Menurut Bapak bagaimana, Pak, terhadap undang-undang PKPU yang mengatur masalah ukuran dan juga bentuk terhadap baliho dan spanduk daripada calon? Itu yang pertama, Pak. Kemudian, Pak, dengan zona-zona pemasangan yang harus ditentuin oleh KPU terhadap tempat-tempat pemasangan spanduk dan baliho tersebut, itu apakah tidak merugikan calon? Itu untuk Pak itu Ardian, saja Pak Ardian, ya. Untuk Pak Edi Ganeto ini sebagai Ketua Umum APERSI dan kemungkinan calon juga, Pak, ya. Ya. Ini, Pak, mungkin karena asosiasi perumahan, Mbak, kita lihat rakyat-rakyat di Kota Palembang ini, itu saya rasa sangat perlu sosok seperti Bapak. Karena kita lihat bahwa memang benar banyak sekali orang-orang dan masyarakat di Kota Palembang ini belum ada rumah, Pak. Masih mengontrak, menyewa, atau tinggal di bawah kolong jembatan atau di ruku-ruku. Jadi sekarang mungkin karena Bapak sebagai caleg dan juga Ketua APERSI, saya tanya, Pak, selama ini apa sih, Pak, yang telah Bapak lakukan untuk mengusahakan agar masyarakat yang belum memiliki rumah di Palembang ini memiliki tempat tinggal atau rumah? Saya rasa itu aja, Pak. Terima kasih Pak Arif ya yang sudah bergabung bersama kami di sini. Baik, sebelum ke Pak Edi Ganeto kita ke Pak Ardian dulu, silakan Bapak menanggapinya tadi. Ya, kalau kita lihat memang KPU sudah membuat aturan. Jadi kampanye itu mulai 16 Maret nanti ya. Sekarang belum. Oleh karena itu sekarang mereka itu bekerjasama dengan Pol PP dan Bawaslu untuk menertibkan. Sebenarnya secara pemerintahan, contohnya di Kota Palembang itu sudah ada perwali yang melarang ya untuk memasang baliho atau banner atau apa itu di jalan-jalan utama di Kota Palembang. Ya cuma barangkali ada yang sengaja atau bagaimana itu tetap aja ada. Oleh karena itulah sekarang Pol PP dan Bawaslu itu bergerak ya. Jadi kita lihat itu adalah suatu hal yang ya variasi dalam pemilu lah biasanya itu enggak ini ya, makanya sekarang masih peringatan. Nah kemudian nanti memang ada KPU akan menetapkan ya tempat-tempat tertentu yang harus dibuat di daerah dapil-dapil yang sudah ada. Nah namun di dalam tempat-tempat itu bisa saja dikatakan merugikan satu pihak ya. Tapi pihak lain juga akan rugi gitu. Nah oleh karena itu ditertibkan. So kalau tidak ditertibkan malah akan lebih merugikan. Soalnya itu nanti jor-joran gitu. Ya tergantung apa banyaknya dana mereka berapa gitu ya. Nah oleh karena itu kan sudah ditentukan di sekolah tidak boleh, di kantor pemerintah, di tempat ibadah, nah itu nggak boleh. Nah oleh karena itu nanti ditentukan. Nah penentuan ini KPU yang akan menetapkan ya. Masih di masing-masing KPU daerah ya, kabupaten kota, mereka akan menetapkan di mana tempatnya itu tergantung di dapil-dapilnya. Jadi per dapil itu ada. Jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan secara umum ya. Tetapi justru supaya proporsinya itu sama gitu. Jadi jangan berlebih-lebihan. Nah mungkin saja yang merasa rugi itu adalah mereka punya kemampuan tetapi kok dibatasi sih. Nah gitu. Sebenarnya itu keadilan. Kalau nggak itu nanti terjadi ya konflik di masyarakat gitu ya. Nah, kalau mulai dari situ aja udah ada konflik, bagaimana ke depannya gitu? Ya, bagaimana ke depannya? Makanya semua sudah diatur gitu ya. Nah, semuanya sudah diatur oleh mereka gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi? Ya, udah sebenarnya semua udah dijawab semua itu mengenai tempatnya apa merugikan bagi mereka itu. Ya. Insya Allah tidak merugikan, justru tertib dengan justru ada proporsional gitu ya, antar
caleg itu bisa semuanya oleh masyarakat. Jadi jangan takut ada caleg ya Pak ya, masih tetap tahu loh masyarakat. Baik, kita ke Pak Edi Genepo ini Pak, sesuai dengan pertanyaannya sampai yang apa sih yang sudah Bapak lakukan sampai sejauh ini untuk masyarakat yang mungkin belum mempunyai tempat tinggal, apakah bisa dibantu atau bagaimana? Ya, saya sebagai Ketua Umum APRSI, dari apa yang kami lihat dan kami alami serta data yang ada, memang sangat banyak sekali masyarakat yang belum memiliki rumah tadi seperti yang dikatakan tadi, bahkan ada yang tinggal di kolong jembatan. Itu kalau di daerah-daerah Jawa, Jakarta itu akan kelihatan sekali bahwa mereka tinggal di kolong jembatan itu. Nah, termasuk di Sumatera Selatan, di Palembang, kalau kita menyisir kota Palembang ini ke pinggiran, ternyata itu juga banyak sekali. Bahkan ada mereka itu yang rumahnya hanya 3x4 gubuk reot, itu di atas tanah tanah reklamasi. Jadi bukan tanah mereka. Memang banyak sekali. Nah, inilah yang sangat menyedihkan. Dan kalau ditanya apa yang sudah lakukan, sudah banyak sekali yang kita lakukan. Sebagai Ketua Umum APRSI, secara nasional kita sudah memperjuangkan, yaitu bagaimana supaya pembelian rumah-rumah murah ini dibebaskan dari pajak. Umpamanya pajak pertambahan nilai itu sudah dibebaskan sebesar 10%. Jadi mereka tidak kena pajak lagi. Kemudian untuk PPh-nya juga dari 5% ini hanya membayar 1%. Berarti masyarakat masih rendah sudah bisa mengurangi atau membeli rumah turun 14% dari harga yang sebenarnya. Dan ada lagi hal-hal lain yang kita perjuangkan, yaitu bagaimana supaya konsumen apabila membeli rumah secara kredit itu mendapat bunga yang murah. Artinya bunga yang di bawah bunga komersil. Sekarang mereka sudah mendapatkan bunga itu hanya 7,25%. Itu termasuk perjuangan kita dari APRSI. Dan ini berlaku secara nasional, termasuk untuk di Sumatera Selatan ini. Itu bunga ini tidak naik turun, berlaku selama sepanjang tenor, bisa 20 tahun dan bahkan bisa sampai dengan 25 tahun. Dan banyak lagi hal-hal sebenarnya yang sudah kita lakukan. Ada juga yang sedang kita perjuangkan namun juga belum berhasil. Nah, ini harusnya para caleg memperjuangkan hal-hal ini. Ini sangat menarik sebenarnya kalau ini dijual oleh para caleg, karena memang banyak sekali masyarakat yang belum memiliki rumah. Jadi masih ada PR gitu ya Pak? Masih banyak PR. Baik, kita angkat lagi penelpon yang bergabung, mudah-mudahan masih bersama kami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Tarmiji, Sako Genten. Oke, silakan Pak Tarmiji. Terima kasih, Pak Ardian. Teman-teman kayaknya sangat menunggu, tadinya berharap Pak Ardian salah satu caleg gitu. Karena gini Pak Ardian, dari semua penampilan Pak Ardian itu tidak pernah menipu, asli selalu. Di televisi ketemunya wajahnya begini, di pasar ketemunya wajahnya juga begini. Pertanyaan saya begini, Pak Ardian. Kayaknya gambar-gambar baliho-baliho yang ada yang kita temukan di lapangan ini, saya khawatir lebih dari 90% nipu. Gambarnya itu foto umur 30-an, kenyataannya orangnya umur 60-an. Cantik Pak Ardian fotonya, tapi ternyata realitanya tidak. Kurus gambarnya, ternyata gendut gitu. Nah, pertanyaannya gini Pak Ardian, ini termasuk kategori penipuan tidak? Apakah ada undang-undangnya yang tidak real begini, sehingga ini Bawaslu masuk tidak dalam undang-undang Bawaslu bahwa ini pelanggaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmizi, luar biasa. Pertanyaannya bagus banget ini Pak. Betul juga itu. Jadi memang Pak Tarmizi ini memperhatikan sekali ini setiap baliho yang ada gitu ya. Baik, tapi sebentar Pak Adrian dijawabnya ya, pasti Pak Tarmizi juga jangan kemana-mana, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Adrian dan kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Dialog Interaktif pada malam hari ini, membahas mengenai perspektif politik terhadap pemilihan legislatif 2014. Baik, tadi sudah ada Bapak Tarmizi yang sudah bergabung bersama kami ya. Pertanyaannya menarik sekali. Ini langsung ditujukan kepada Pak Ardian nih. Pak Ardian, bagaimana nih mengenai pertanyaan dari Pak Tarmizi ini mengenai sebenarnya kalau gambar melihat tipu menipu nanti dia tertipu juga itu yang belum. Karena apa? Karena di lembaran nanti kertas suara itu tidak ada foto sama sekali. Tidak ada foto sama sekali. Jadi nggak apa-apa Pak. Itu hanya kalau mereka justru tidak dengan foto yang aslinya gitu, justru rakyat bingung nanti. Jadi sebenarnya kurang tepat cara seperti gitu itu. Iya, dia atau bukan. Nah kemudian juga dalam foto-fotonya itu sebenarnya mencerminkan diri mereka sendiri ya. Jadi kalau sana ada penipuan dan masyarakat tahu, masyarakat akan punya kesan, wah ini nggak bisa dipercaya orang ini. Nah itu sebenarnya sayang gitu. Dia terjadinya seperti itu. Nah oleh karena itu mungkin cara-cara seperti itu yang katakan Pak Tarmizi itu masukan tuh bagi caleg ya. Jadi artinya apa adanya itu lebih baik daripada dia memanipulasi ya. Bahwa kalau manipulasi nanti justru yang muncul adalah kesan pada rakyat bahwa orang ini kurang amanah gitu. Nah ini sebabnya dihindari. Gitu ya, Pak, tapi itu tadi jangan lupa Pak Tarmizi di kertas suara itu tidak ada foto-foto mereka seperti di 2009. Nah itu beda. Jadi hanya nama saja. Jadi nama ini jangan lupa yang nama yang tercantum itu adalah nama resmi, bukan nama panggilan gitu. Misalnya si Ali dipanggil Ujang gitu. Nah Ujang itu tidak ada di situ gitu. Nah jadi jangan sampai tertipu, betul-betul harus diperhatikan ini dengan baik. Dan karena ini ada 12 partai politik, tentu dengan mungkin paling tidak 5 orang ada pada satu dapil, ini sangat banyak sekali. Jadi diharapkan masyarakat tenang, sabar ketika dia membuka suara dan perhatikan satu persatu itu. Oleh karenanya diharapkan mereka nanti pada waktu kampanye itu memperhatikan juga kampanye-kampanye mereka supaya kita jangan salah pilih tadi ya. Karena fotonya sama sekali tidak ada. Tapi memang tidak ada pelanggaran terhadap yang penipuan. Tidak ada pelanggaran karena fotonya juga nggak ada di kertas suara gitu. Jadi malah tertipu sendiri kalau dia mau ke sana gitu. Jadi silakan saja gitu ya Pak ya pada saat di baleho gitu ya Pak ya. Oke, nah baik, kita sekarang ke Pak Husin nih Pak. Nah untuk peran lembaga survei sendiri nih Pak, bagaimana pengaruhnya terhadap peta politik masing-masing partai dan calegnya? Iya, sekarang ini kan lembaga survei ini hampir dikerangkeng Pak. Bukan dikerangkeng dalam arti kita itu kan di sekarang KPU pusat itu membuat peraturan bahwa seluruh lembaga survei yang akan melakukan survei dan quick count itu harus mendaftarkan ke KPU pusat. Sehingga mereka-mereka yang sudah lolos diverifikasi, mereka lah yang berhak melakukan survei dan melakukan quick count. Sudah barang tentu lembaga survei ini memang harus memenuhi syarat administrasi, misalnya dia secara punya sertifikat, lalu metodologinya seperti apa, dan keterbukaan dalam hal ini mereka ini pendanaan itu dari mana, itu yang dituntut. Nah lebih-lebih lagi metodologi ini yang dituntut oleh KPUD, oleh masyarakat, sehingga lembaga survei ini memang berada dalam koridor independen, tidak katakanlah menggiring opini, tidak dalam kerangka membantu seorang calon dan lain sebagainya, sehingga dia benar-benar berada dalam koridor independen dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke. Baik, kita angkat lagi penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Ipan di Pelaju. Silakan Pak Ipan. Ini Pak, yang mau saya tanyakan dengan Bapak, untuk DPT Pak, daftar pemilih tetap. Kita kan sudah dapat surat pindah dari Tanjung ini, sudah selesai dari tanggal 1 Januari, 2 Januari sudah selesai itu. Kakak juga udah jadi dicapilkan gratis Pak. Selamat untuk Bapak ya, gratis nggak bayar saya. Terus gini Pak, saya kan di seberang Ulu 2. Untuk pemilihan nanti, apakah pihak dari perangkat lurahnya atau RT-nya mendatangi sebagai DPT untuk mencatat siapa-siapa yang mau memilih, atau kita yang mendatangi Pak? Soalnya kan kakak kita udah jadi. Kalau KTP kita pakai KTP, katanya 1 kali cuma untuk merekam. Jadi KTP Tanjung ini tetap berlaku di Palembang, kata di capilnya, catatan sistem di Muaraenim Tanjung ini sana Pak. Nah jadi pertanyaan saya tadi Pak, untuk DPT apakah saya memilih di sini melalui RT setempat atau gimana Pak? Karena kakak saya kan kakak Pelaju Pak, asli Pelaju, berhubung saya orang Pelaju asli.
Gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ke Pak Adian dulu mungkin ya Pak. Iya. Jadi kalau dia berpindah dan pindah itu sudah resmi artinya melapor kepada perangkat daerah setempat gitu ya, itu otomatis nanti akan diinikan, akan ada undangan. Nah tapi kalau seandainya secara teknis kadangkala itu kan sudah dilaporkan masalahnya sudah dicetak ya, itu dia tidak ada nama di sini, tapi pasti masih ada di Morainim. Nah oleh karena itu minta kartu model A ya masalah itu. Nah itu untuk dia bisa mencoblos di sini di Palembang. Dia bisa mencoba di tempat dia itu. Jadi itu tidak jadi masalah. Jadi artinya haknya sebagai warga negara itu tetap ada gitu ya. Cuma secara teknis kalau dia sudah dilaporkan itu ya diproses. Cuman kalau seandainya tidak muncul dikarenakan faktor terlambat atau apa ya pelaksanaannya, nah dia akan muncul tetap di Morainim. Oke, jadi lebih baik ditanyain langsung lebih jelasnya gitu ya kepada. Iya nanti ke KPU nanti dia akan ini kan ada undangan pemilih atau kalau tidak ada undangan biasanya dia akan diberitahu melalui RT-RT-nya gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan Pak Ivan udah jelas. Jadi mulai sekarang mungkin bisa ditanyain gitu Pak? Iya. Bisa ya. Udah boleh bisa dicoba dulu ya Pak ya. Jadi biar yang dari RT-nya bisa memberitahukan gitu ya kepada KPU gitu ya Pak. Oke, baik. Mungkin masih ada waktu kalau Anda ingin bergabung masih kami tunggu mungkin satu penelpon lagi di 0711380022. Baik, dan kita kembali lagi bertanya kepada Pak Usin di sini. Nah, kemudian strategi apa nih yang harus dilakukan dari calon legislatif untuk tepat sasaran dalam bersosialisasi dan berkampanye menjelang Pileg 2014 ini? Sosialisasi ini artinya karena pemilih ini kan banyak, Mbak. Melihat dari aspek umur, lalu dari aspek jenis kelamin, dari tingkat pendidikan, tingkat ekonomi. Jadi memang para caleg ini harus pandai-pandai memilah-milah dan memilih mana wilayah yang memang tepat sasaran. Sehingga memang antara Kabupaten A dengan Kabupaten B itu kan karena sosial budaya, sosial kemasyarakatnya berbeda, secara geografi juga berbeda. Jadi cara pendekatan ke masyarakat pun juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat itu sendiri, sehingga layak kan gitu. Kalau Pak Edi Ganeko gimana Pak Edi menanggapinya? Ya tentunya kalau saya menanggapi sebagai masyarakat untuk memilih caleg-caleg ini ya tentunya harus melihat program mereka kan seperti tadi dikatakan Pak Adrian kan jangan sampai salah memilih karena salah memilih ini akan rugi selama 5 tahun. Jadi kita harus lihat apakah mereka mempunyai program-program yang baik dan memang untuk kemaslahatan masyarakat kan yang bisa dilaksanakan atau justru sebaliknya atau selama masa kampanye mereka hanya pencitraan saja kan. Dan juga bagi mereka yang mungkin yang sudah tahu ya kita bisa lihat juga apakah mereka sudah berbuat selama ini atau belum. Jadi intinya ya mereka harus mengangkat derajat masyarakat ini karena masyarakat miskin di Indonesia ini sangat besar juga. Itu jumlahnya hampir 29 juta masyarakat miskin. Oleh karena itu mereka ini harus diberdayakan. Bagaimana memberdayakannya? Nah ini harus diisi oleh program-program caleg. Harusnya mereka menawarkan hal-hal ini seperti itu. Hal-hal yang memang berguna untuk masyarakat terlebih dahulu ya. Dan yang pasti setiap caleg itu harus mempunyai visi misi gitu ya Pak ya. Memang sudah harus disiapkan. Harus punya visi misi dan program-program yang akan mereka lakukan apabila nanti terpilih. Dan program-program ini harus menyentuh aspirasi masyarakat, harus bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat ini meningkatkan perekonomian mereka. Karena perekonomian kita ini sangat parah. Tingkat keparahan kemiskinan kita sekarang ini aja sudah mencapai 0,46. Itu sangat bahaya. Bahkan di Sumatera Selatan tingkat keparahan ini pada bulan September 2013 itu 0,73. Nah di luar negeri di daerah Arab itu mereka sudah hampir 0,5 dan itu terjadi perang terus. Nah di negeri kita ini kalau hal ini didiamkan, para caleg tidak memberdayakan masyarakat perekonomiannya, ini sangat berbahaya sekali negara ini. Apalagi dengan banjir yang banyak ini Pak, yang pasti juga merugikan pemerintah juga
juga kan karena uangnya jadi di kesana lagi ya. Seperti Pak Edi Ganevo sendiri kan banyak yang pasti juga seperti dari APRC banyak PR gitu yang belum diselesaikan. Banyak sekali PR-PR yang belum diselesaikan. Di antaranya saya sedang memperjuangkan bagaimana supaya masyarakat berpenghasilan rendah ini mendapat subsidi uang muka. Jadi uang mukanya itu dibiayai oleh APBN karena banyak sekali masyarakat miskin, masyarakat berpenghasilan rendah yang mereka tidak mampu menabung karena tidak disiplin sehingga mereka tidak bisa membayar uang muka. Yang kedua yang sedang saya perjuangkan adalah bagaimana membuat harga tanah ini stabil dan murah. Oleh karena itu saya sedang mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu membuat bank tanah, di mana bank tanah ini nantinya akan menjadi stabilisator harga. Artinya kalau di daerah ini ada bank tanah dengan harga murah, tidak mungkin harga tanah di sebelahnya akan naik sangat tinggi. Nah ini yang belum berhasil juga. Mudah-mudahan PR-nya tetap cepat terselesaikan ya Pak ya. Terus akan berjuang seperti itu. Baik, apalagi pemimpin ketua umumnya sendiri ini memang benar-benar putra daerah dari Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya. Baik, kita langsung ke Pak Adrian nih Pak. Mungkin harapannya apa nih Pak untuk pemilu kita nanti tanggal 9 April 2014? Iya, kalau kita lihat harapan ke depan ini sangat penting sekali ya, karena 5 tahun ke depan ini adalah masa transisi bagi suksesi kepemimpinan Indonesia. Nah oleh karena itu di sini diharapkan betul masyarakat hati-hati betul, cermat di dalam memilih para calon legislatif itu. Jangan sembarang pilih, jangan seperti tadi karena fotonya bagus kemudian itu dipilih gitu ya. Yang penting adalah apakah dia mampu sebagai orang yang amanah gitu untuk membawa aspirasi masyarakat itu menjadi suatu kebijakan pemerintah yang lebih baik ke masa depan gitu. Oke, ada yang mau ditambahin Pak? Ya, jadi di sisa waktu ini artinya di sisa waktu yang ada, baik itu yang terutama ini kan para konstituen. Artinya walaupun memang belum ada kampanye, tapi kan para caleg ini sudah memunculkan Pak, memunculkan foto, gambar melalui spanduk, banner, baliho. Jadi memang dari situlah pengetahuan masyarakat untuk memilih siapa yang nanti akan dipilih. Jadi itu satu. Keduanya di sisa waktu yang ada ini juga Panwaslu, KPU harus mensosialisasikan ke masyarakat bahwa memang yang namanya pemilu ini wajib diikuti. Golput itu boleh dikatakan itu merugikan. Bukan merugikan bagi diri sendiri, tapi merugikan kita untuk kedepannya dalam hal pembangunan ke depan. Benar, memilih calon kita atau wakil rakyat gitu ya Pak ya. Baik, sebenarnya kita masih banyak lagi yang mau kita bahas malam hari ini karena memang waktu kita tidak cukup. Ini pasti terima kasih buat Pak Osi Jasid sudah menyempatkan hadir di sini. Terima kasih juga untuk Bapak Edi Ganevo, sukses selalu untuk APRC-nya ya Bapak ya. Dan juga terima kasih untuk Pak Adian dengan kesibukannya masih sempat waktu hadir di sini. Terima kasih sekali lagi. Dan juga yang pasti terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah yang tadi sudah bergabung bersama kami di sini. Dan harapan kita yang pasti dari masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya juga yang ada di Kota Palembang ini, mudah-mudahan nanti pemilu ya kita memilih wakil-wakil rakyat nanti aman, terkendali, dan kita keluarkan hak aspirasi kita memang sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk menjadi wakil kita nanti ke depannya. Baik, akhirnya saya Ida Husni pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.